Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini History News akan kembali menceritakan kisah Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair yang pandai dalam merangkai kata-kata. Ia juga dikenal memiliki selera humor tinggi yang membuatnya sering dipanggil menghadap baginda raja. Meskipun perilakunya sedikit nyeleneh, namun Abu Nawas merupakan seorang yang jujur. Tak heran bila Abu Nawas dikenal baik oleh para kerabat serta tetangganya karena memiliki sifat kepedulian sosial yang tinggi. Suatu hari, ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal dengan sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya itu terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya yang berasal dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim zalim. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang lantas hingga terdengar ke telinga sang hakim. Sang hakim yang mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya, seperti cerita mimpi yang diterimanya. Namun pemuda itu menolaknya karena pernikahannya hanya berdasarkan mimpi dan dirinya cuma diberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda itu tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda itu jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda itu, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda itu menceritakan semua kejadian naas yang menimpanya itu. Karena mendengar penuturan itu, wanita tua tersebut tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Dengan begitu, wanita tua itu lalu membawa pemuda Mesir kepada Abu Nawas untuk mengadu. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas langsung mengambil tindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah ruang hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya yang sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim pun keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya,
"Hei kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu waktu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi. Dan dalam mimpi itu justru Tuan Hakim sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja tentu merasa aneh dengan jawaban Abu Nawas itu dan bertanya kembali, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim hanya tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas lalu menyuruh masuk pemuda Mesir itu untuk memberikan kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silahkan Paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kejaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin seperti itu. Setelah si pemuda selesai bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir itu. Dengan begitu, sang hakim kini sadar dan tidak semena-mena dalam bertindak. Suatu siang, tak ada hujan, tak ada angin. Tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang menghampiri Abu Nawas yang sedang bersantai di beranda rumahnya. Sepertinya kedatangan mereka memang tidak diharapkan Abu Nawas. Tanpa sebab yang jelas, mereka mengaku diberitakan Baginda Raja untuk membuang hajat di tempat tidur Abu Nawas. Meski sangat kesal dan marah, tetapi Abu Nawas tidak dapat mengelak, sebab hal tersebut merupakan titah dari sang raja. Jika memang itu perintah Baginda, maka laksanakan. Itu pun jika kalian merasa mampu melaksanakannya, kata Abu Nawas kepada pengawal kerajaan. "Baiklah kalau begitu, tentu saja kami dapat melaksanakannya," jawab salah seorang pengawal itu dengan enteng. Hingga pada suatu saat yang ditunggu-tunggu, para pengawal kerajaan segera menaiki ke tempat tidur Abu Nawas. Mereka bersiap melaksanakan rencana mereka. Namun, Abu Nawas justru meninggalkan kamarnya
Ia keluar untuk membawa sebuah tongkat pemukul. Dan ketika mereka hendak melepaskan pakaian, tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata, "Oh, jadi kalian ke sini karena ingin melaksanakan perintah baginda raja?" "Ya, benar sekali," jawab pengawal kerajaan itu dengan serentak. "Kalau begitu, aku akan mengawasi kalian," tegas Abu Nawas. "Jadi baginda raja hanya memerintahkan kalian untuk buang hajat di tempat tidurku saja kan? Akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing, aku akan memukul pantat kalian dan akan melaporkan kepada baginda bahwa kalian tidak dapat menjalankan perintah," kata Abu Nawas sambil memegang tongkat kayu tersebut. Setelah mendengar perkataan Abu Nawas itu, mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Tampaknya mereka terlihat sangat kebingungan. "Kalau begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah baginda raja," kata salah seorang pengawal kerajaan dengan muka yang gugup. Nah, itulah dua kisah Abu Nawas yang penuh makna dan inspiratif bagi kita. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar memberikan notifikasi ketika ada video terbaru dari History News. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita Abu Nawas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun, aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu hanya tersisa 6 bulan saja, tegas baginda memberi keringanan. Setelah si Pulan mendapatkan keringanan, kemudian tahanan kedua bernama Ali dipersilahkan maju menghadap baginda. Seperti tahanan sebelumnya, baginda kembali bertanya, "Berapa tahun hukumanmu, wahai Ali?" tanya baginda. Akan tetapi, Ali menjawab dengan wajah yang tampak sedih. "Mohon ampun baginda yang mulia, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Tampaknya baginda menjadi bingung dengan jawaban yang diberikan Ali, karena baginda harus memberi keringanan berapa tahun untuk mengurangi hukuman tersebut. Dalam kebingungan itu, baginda raja yang terkenal bijaksana itu teringat akan kecerdasan seorang Abu Nawas. Tak menunggu lama, Abu Nawas dipanggil baginda raja yang memang sedang berada dalam acara tersebut. "Wahai Abu Nawas, mungkin kau sudah mengetahui bahwa aku sedang dalam masalah mengenai hadiah keringanan bagi Ali. Ternyata dia dihukum seumur hidup,
Sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Karena aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta pendapatmu. Bagaimana caranya memberikan pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya, kata baginda raja.